Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentunya selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini saya Nisa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda. Tentunya dalam liputan khusus Tribun Haji 1446 Hijriah Tribuners. Dan tentunya setiap harinya kami akan memberikan kabar dan juga informasi terbaru dari Tanah Suci Mekah khususnya jelang hingga pelaksanaan ibadah haji nantinya. Nah, Tribuners, bagi jemaah haji Indonesia di Makkah, layanan bus salawat siap mengantar Anda dari hotel menuju Masjidil Haram, pergi dan pulang perjalanan. Sebanyak kurang lebih 27 rute bus salawat telah disiapkan untuk memfasilitasi mobilitas lebih dari 203.000 jemaah haji reguler yang menginap di 205 hotel dan tersebar di berbagai wilayah termasuk Syisyah, Raudah, Jarwal, dan Misfalah. Bus selawat ini beroperasi selama 24 jam penuh dan dipandu oleh supir. Untuk itu, kami sudah terhubung dengan media center haji sekaligus wartawan tribuntimur.com yang berada di Tanah Suci Mekah. Ada Bapak Mansur Amirullah dari Kota Mekah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mansur. Waalaikumsalam, selamat pagi Susan. Alhamdulillah Pak, bagaimana kabarnya sampai hari ini sendiri Pak? Alhamdulillah, kabarnya kabar baik. Dapat saya sampaikan Tribuner saat ini cuaca di kota Mekah di kisaran 40 derajat Celcius. Saat ini masih pukul 8 waktu Arab Saudi. Saat ini saya sementara berada di depan kantor daerah kerja Mekah, tepatnya di wilayah Sisah Tribuners. Saat ini di kantor Dakar Mekah, para petugas haji terus berdatangan untuk memberikan pelayanan terbaik terutama kepada jamaah haji yang baru masuk ke Mekah. Ini hari keempat pendorongan jamaah haji dari kota Madinah ke kota Mekah. Seiring dengan bertambahnya jamaah haji, petugas haji juga terus berdatangan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji di kota Mekah. Baik rekan, ya sebagaimana yang sudah disampaikan tadi juga bahwa memang saat ini kita sudah bersiap untuk menyambut para jemaah calon haji yang nantinya akan beribadah. Lantas mungkin Pak yang ingin diketahui oleh Tribuners mengenai bagaimana cara jemaah haji beribadah di Masjidil Haram sendiri dan juga mungkin atau sampai saat ini sendiri bagaimana situasi terkini di Mekah, Bapak? Iya, baik Susah. Hari ini Selasa 2 Selasa 13 Mei ya. Ini hari ketiga pendorongan jamaah dari kota Madinah masuk ke kota Mekah. Hampir 10.000 jamaah haji Indonesia dari Madinah, dari total 203.000 sudah berada di kota Mekah hingga dini hari tadi. Jamaah haji Indonesia masih akan terus berdatangan dari Madinah, kemudian nanti puncaknya menjelang puncak ibadah haji di 4 Juni 2025 ketika seluruh jamaah haji baik gelombang pertama dari Madinah sudah berada di kota Mekah maupun jamaah haji gelombang kedua yang berangkat dari tanah air kemudian tiba di kota Jeddah dan langsung menuju ke kota Mekah. Jadi mulai 4 Juni nanti 203.000 jamaah haji Indonesia termasuk 221.000 jamaah haji Indonesia termasuk 203.000 jamaah haji reguler dan sisanya jamaah haji khusus akan berada di kota Mekah bersama 1.800.000 jamaah haji dari seluruh dunia. Tribuner, saat ini petugas panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi
terus juga mendatangkan petugas haji untuk melayani jamaah haji selama berada di kota Mekah. Adapun jamaah haji yang sudah menginap 3 malam di kota Mekah saat ini mendapatkan sejumlah fasilitas ya, tentu saja selain menginap di hotel yang sudah disiapkan, juga jamaah difasilitasi dengan transportasi untuk ke Tanah Haram, untuk terutama untuk menunaikan sholat 5 waktu. Transportasi yang disiapkan namanya bus sholawat, rutenya dari hotel ke Masjidil Haram. Dapat saya sampaikan, jamaah haji Indonesia di Mekah itu tersebar di 4 wilayah. Pertama di wilayah Tisa, kemudian ada di Jarwal, Mispala, dan Rauda. Kawasan Sisa dan Rauda itu dilayani oleh 17 rute bus salawat. Bus salawat ini menunggu jamaah di depan hotelnya menjelak kira-kira 1 jam hingga 2 jam sebelum sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Kawasan Sisa dan Rauda itu persediaannya hal utama di terminal Amek. Di Amek kira 10 menit ke berjam kaki trainer. Kemudian bahan berada di wilayah jalan itu turunnya terminal Jat. Dan jamaah berada di wilayah Malang itu turunnya di maaf yang Jawa itu terminal Jiem Jawa Jarwa turunnya di terminal Jabal Ka'bah. Di terminal ini merupakan titik pertemuan tempat mahasiswa yang menuju kepada Ram ke hotel. Terdiri dari Haji Saudi ada peluang untuk hari khususnya layanan transportasi MD ketiga menani untuk mengarahkan jamaah haji supaya tidak salah pilih bukan jangan hotel mengatakan mengarah dari hotel kalau ke Masjidil Haram. Mansur, lantas, Demikian. ya baik rekan. Lantas mengenai bus sholawat ini sendiri yang akan menjadi salah satu armada yang digunakan oleh para jemaah ketika akan berangkat dari hotel menuju ke Masjidil Haram sendiri. Lantas untuk jumlah jemaah yang cukup banyak, apakah armada dari bus sholawat ini sendiri memang cukup memadai? Apakah ada banyak armada yang disediakan dan cukup banyak juga jemaah yang mampu dimuat dalam satu bus ini, rekan, atau seperti apa? Ya, masalah ini kabarnya besar ya. Hanya bermain pusat ini juga terus tamsi dengan kedatangan bahari di Kota Mekah saat ini berhubung 10 ribuan jemaah Indonesia yang berada malam Madiun Busala juga berlalu signifikan. Sekarang dengan jemaah yang satu pesawat itu melayani 1 kloter kurang lebih 400 jamaah bolak-balik dari hotel ke Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram kembali ke hotel. Baik, rekan. Lantas Kabin transportasi ya, ini Tribuners di layar Anda dapat Anda saksikan ini adalah eh, jamaah haji Indonesia dengan kebutuhan khusus yang baru tiba di Terminal Sip Amir. Jamaah haji dengan kebutuhan khusus ini termasuk lansia maupun yang masuk kategori riski atau resiko tinggi berdasarkan rekomendasi dari tim kesehatan haji Indonesia. Setibanya di Terminal Sip Amir, mereka sudah ditunggu oleh fasilitas yang disiapkan oleh
petugas haji seperti kursi kursi roda untuk menuju ke Masjidil Haram. Tahun ini, Tribuners, Kementerian Agama Republik Indonesia masih mengangkat tema haji ramah lansia. Sampai saat ini sudah hampir 21% dari total 10.000 jamaah haji Indonesia yang tiba di Mekah itu masuk kategori lansia sehingga membutuhkan fasilitas tambahan supaya bisa beribadah dengan nyaman. Anda bisa saksikan Tribuners, para petugas haji ini mengawasi umal yang atau tenaga kerja lokal Arab Saudi yang bertugas khusus untuk mendorong jamaah haji yang di atas kursi roda dari Terminal Syed Amir ke Masjidil Haram. Jemaah sendiri yang akan menggunakan bus sholawat ini sendiri, rekan, bagaimana cara agar para jemaah ini tidak tersesat atau mungkin salah menaiki bus sholawat ketika ingin berangkat ke Masjidil Haram, rekan? Ya, jamaah haji Indonesia sebenarnya tidak perlu khawatir salah naik bus salawat. Kenapa? Karena tiap bus salawat punya rute masing-masing. Ada 27 rute yang disiapkan oleh bidang layanan transportasi. Jamaah haji ketika turun dari hotel itu sudah ditunggu oleh petugas haji yang mengerahkan jamaah untuk naik di bus sholawat. Demikian juga ketika kembali dari Masjidil Haram menuju terminal, masing-masing terminal sudah ada petugas haji layanan transportasi yang standby di terminal mengarahkan jamaah untuk naik di bus salawat sesuai dengan rute hotelnya. Jadi masalah salah tersesat karena salah naik bus salawat itu kasusnya sangat minim sekali karena petugas transportasi sudah standby di titik-titik tertentu terutama di halte-halte bus yang disiapkan di depan hotel maupun di sekitar hotel. Jadi petugas transportasi Indonesia dibekali dengan alat Bravo untuk memonitor pergerakan jamaah. Tadi malam juga kami yang tergabung di Media Center Haji juga sempat meninjau langsung markas tim transportasi itu di mana dilengkapi dengan pelacak GPS tiap bus sholawat yang sedang bertugas melayani jamaah haji baik itu dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya dari Masjidil Haram ke hotel. Jadi jamaah kemungkinannya untuk tersesat naik mobil bus salawat ini sangat kecil ya, mengingat 3 terminal yang disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi itu posisinya berjauhan. Kemungkinan tersesatnya jamaah ketika mereka salah keluar dari Masjidil Haram. Seharusnya mereka keluar dari penanda khusus ke arah Syed Amir, terminal Syed Amir, tapi malah keluar misalnya ke jalur khusus menuju ke terminal yang lain. Tapi opsi itu sangat sedikit sekali karena di tiap terminal maupun di tiap pintu keluar Masjidil Haram, petugas penyelenggara ibadah haji juga menyiapkan namanya petugas linjam atau perlindungan jamaah. Perlindungan jamaah ini berasal direkrut dari anggota TNI dan Polri yang siaga di tiap pintu masuk Masjidil Haram maupun siaga di kawasan Mataf atau area Ka'bah. Tugas utama linjam ini, perlindungan jamaah ini salah satunya mencari jamaah atau koordinasi mencari jamaah ketika ada jamaah yang dilaporkan terpisah dari rombongannya. Dengan pengalaman sebagai anggota TNI dengan Polri, insya Allah jamaah yang terpisah dari rombongannya akan dikembalikan kembali ke rombongannya atau diantar kembali ke hotel. Kalau jumlahnya signifikan akan diangkut khusus dengan transportasi khusus untuk kembali ke hotel. Demikian susah. Baik rekan,
Terima kasih atas laporan dan juga liputan lengkapnya dan nantinya kami masih akan menantikan update terbaru yang disampaikan dari Tanah Suci Mekah khususnya jelang pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah nantinya. Dan Tribuners, berikut kita juga akan mendengarkan pernyataan lengkap dari Kepala Bidang Transportasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi, Bapak Mujib Roni, yang akan menjelaskan mengenai bagaimana operasional bus sholawat di Mekah. Kita simak bersama. Siap bos, ya. Mobil kita ya? Ya? Mobil kita kayaknya di sana. Ya, mau siap. Berarti ya? Ini. Tipsnya Untuk jemaah yang mau naik mobil selamat, bis selamat. Iya, pastikan semua jamaah itu mengetahui di mana atau dia akan berada di rute berapa. Jadi nanti semua jamaah yang tiba di Mekah ini akan mendapatkan kartu. Dan dari kartu itulah kemudian jamaah akan mengenali di mana rutenya. Termasuk jika jamaah itu nanti mungkin tersesat, petugas akan mengenali. Sebenarnya jamaah itu berada di rute berapa dan ditempatkan di daerah mana. Jadi nanti petugas yang akan mengarahkan dan nanti mohon kepada jamaah kartu yang sudah diberikan oleh petugas itu nanti ditaruh di tas dokumen itu sehingga bisa dikenali. Kemudian yang kedua, pastikan juga jamaah itu tahu dia berada atau akan berhenti di terminal apa. Sehingga ketika jamaah keluar dari Masjidil Haram, kalaupun dia terpisah dengan rombongannya dan seterusnya, dia masih mengetahui dia akan berada atau kembali atau keluar di jalur dan menuju di halte apa atau di terminal apa. Kalaupun kemudian dia masih bingung, kalaupun nanti ketemu dengan petugas, sampaikan, saya ini akan menuju terminal A atau terminal B atau terminal C. Nanti petugas yang akan mengarahkan. Kalau ke terminal Sip Amir jalurnya ini, kalau terminal Jiyad ataupun Jabal Ka'bah itu nanti melalui jalur ini. Nanti akan ketemu dengan rutenya dan dipastikan nanti kalau udah ketemu dengan rutenya, jamaah akan kembali ke hotelnya masing-masing. Tapi lagi-lagi jamaah juga harus ingat nomor hotelnya berapa. Cukup dengan mengenal atau mengingat nomor hotelnya saja, insya Allah jamaah tidak akan kemana-mana. Kalaupun masih akan tersesat, nanti insya Allah petugas kita dengan atribut-atribut yang ada ini, yang sebenarnya kita tahu, itu akan mengantarkan jamaah sesuai dengan tempat atau hotelnya masing-masing. Siap bos, ya. Mobil kita ya? Ya? Mobil kita kayaknya di sana. Ya, mau siap. Berarti ya? Ini. Jadi kita GC dan D. kalau nggak pakai rompi nggak resmi. Shwaya, mundur dia. Shwaya. Mati. Bantu Nuna. Nanti itu kayaknya juga dari sini. Mari bakar dulu. Ya jalan jangan terlalu lama. Nanti.
Nah, HP-nya kan di Miki. Ini biar jalan Pak. Sian kalau lama nunggu dia. Iya, iya benar. Lah ini yang mau butuh juga siapa? Petugas juga yang minta. Bentar, mereka juga butuh laporan ke keluarga, Bapak. Iya. Kasihan loh, darah. Kalau lihat dia minggir lagi. Nggak sempat mau. Tanah lapang begitu, bis bisa kecil-kecil begini. Jadi dari depan udah kelihatan. Bis 16, bis 17, 18 kelihatan. Pak, bareng Pak, butuh bareng. Butuh bareng. Ya. Apa data yang paling penting? Ya. Ya Mas En, tadi apa yang paling utama? Berapa lama? Jangan terlalu cepat ya. Kemana? Nanti di sini ya Pak, yang roda ya? Apa aja? Bagus, tungguin. Markasnya, markas namanya. Pada 130 hotelnya. Iya. Hotel nomor 1. Ya. Ini yang ketiga ikuti untuk prioritas. Anda pegang berapa? Gimana berapa? Jangan di jalanan bawah. Taruh sini, pekerjaan yang lain.
Siap bos. Ya. Mobil kita juga? Ya? Mobil kita? Saya di sub sana itu. Oh, udah. Berarti ini ya? Ini. Jadi kita apa namanya? Memanfaatkan C. Oh, GC. Nah, ini pakai rompi, kalau nggak pakai rompi nggak resmi. Suaya, mundur dia. Suaya. Ah, C dan D. C sama D. Balik Nuna. Nanti itu kayaknya juga dari sini. Mana yang bakar dulu? Mana bakar dulu? Ya, jalan terlalu lama. Loh, HP ini kan di Miki. Ini biar jalan, Pak. Sian kalau lama nunggu dia. Iya benar. Lah ini yang mau mutu juga siapa? Petugas juga yang minta. Bentar, mereka juga butuh laporan ke keluarga, Bapak. Iya. Kasihan loh, kalau lihat dia minggir lagi. Ada sempat Tanah lapang begitu, bis bisa kecececer begini. Jadi dari depan udah kelihatan. Bis 16, bis 17, 18 kelihatan. Pak, barang Pak, butuh barang. Butuh barang. Ya. Kalau kita Apa data yang paling penting? Ya. Ya Mas En, tadi apa yang paling utama? berapa lama? Jangan terlalu cepat ya. Kemana? Nanti di sini ya Pak, yang roda ya? Apa aja?
Bagus. Ditungguin. Ini markasnya, ini markas namanya. Nomor 130 hotelnya. Iya. Hotel nomor 1. Ya. Ini yang ketiga ikuti untuk prioritas. Anda pegang berapa? Gimana berapa? Jangan di jalanan bawah. Jangan taruh sini. Pekerjaan yang lain. Jangan dikecilin. Nggak dengar apa-apa. Padahal saya dari tadi panggil bahwa jangan. Siap, Bos. Ya. Mobil kita ya? Ya, mobil kita. Saya di sana. Oh, siap. Berarti ini Ya. ya? Jadi kita apa namanya? Oh, GC. Nah, ini rompi kalau nggak pakai rompi nggak resmi. Suaya, mundur ya. Suaya. Bantu Nuna. Nanti itu kayaknya juga dari sini. Ya jalan, jangan terlalu lama. Nah, HP-nya kan di Miki. Ini biar jalan, Pak. Sian kalau lama nunggu dia. Iya benar. Lah ini yang mau mutu juga siapa? Petugas juga yang minta. Bentar, mereka juga butuh laporan ke keluarga, Bapak. Iya. Kasihan loh, darah. Kalau dia minggir lagi. Kalau sempat mau Tanah lapang begitu, bis bisa kececer begini. Jadi dari depan udah kelihatan. Bis 16, bis 17, 18 kelihatan. Bareng, Pak. Butuh bareng. Butuh bareng. Ya. Demikian informasi yang kami sajikan dalam liputan khusus Haji 1446 Hijriah pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam informasi lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.